بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعندنا قصة ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي أبو الفراج. Ada Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah lebih mutaakhir dibandingkan Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Jauzi Abul Faraj. Dikisahkan bahwa beliau membaca 20.000 jilid kitab di awal menuntut ilmu. Bahwa beliau membaca 20.000 jilid, 20.000, dan beliau di awal menuntut ilmu. Sampai beliau juga menulis kitab namanya Hifdzul Umur. Bagaimana beliau memberikan instruksi menjaga umur. Begitu juga ada kitab beliau yang masyhur, Saidul Khatir. Saidul Khatir itu kitab fawaidnya beliau. Nah, kata beliau, "Qala ma ashba' min mutala'atil kutub." Aku enggak pernah kenyang dalam menelaah kitab-kitab para ulama. Kalau idza ra'aitu kitaban lam arah fa ka'anni waqa'tu ala kanz, kata beliau. Kalau aku melihat sebuah kitab yang belum aku pernah lihat sebelumnya, judulnya, isinya, maka dia bahagia. Fa ka'anni waqa'tu ala kanz, seolah-olah aku mendapatkan harta karun. Kalau walaqad nazartu fi thabatil kutub al-mawqufah fil madrasati an-nizamiyah. Sungguh aku telah memperhatikan, udah meng-cross check rak-rak kitab yang ada di madrasah an-nizamiyah. Fa idza bihi yahtawi ala nahwi 6,000 mujallad. Rupanya kitab tersebut mengandung atau menghimpun 6,000, sekitar 6.000 jilid di sebuah maktabah. Wa fi thabati kutubi Abi Hanifah, jadi rak khusus kutub Abu Hanifah. Wa kutub Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Bukhari, jadi mereka punya kutub. Wa kutub Syekhina Abdul Wahhab ibn Nasir, wa kutub Abi Muhammad ibn Al-Khashab, wa kanat ahmalan, wa ghairu dhalika min kulli kitabin aqdiru alaih. Jadi setiap kitab dia usahakan untuk dia baca. Walau qultu inni tali' 20,000 mujallad kana akthar wa ana ba'du fi talab. Jadi ini enggak seberapa sebenarnya yang 20.000 itu, katanya. Itu di awal dia menuntut ilmu. Begitu juga dikisahkan. Kemudian beliau juga menyebutkan wasiat. Beliau mewasiatkan kepada seorang ulama dan para penuntut ilmu. Mewasiatkan untuk para ulama dan penuntut ilmu, kata beliau, liyakun laka makanun fi baitika takhluwa fihi. Kata beliau, usahakanlah di rumahmu engkau sediakan tempat kosong yang engkau bersendiri di situ, katanya. Qala wa tuhadits sutur kutubik, yang engkau menuliskan faedah, engkau baca kitabmu di situ. Wa tajri fi halabati fikrik, dan engkau tuangkan isi pikiranmu di situ, kata beliau. Nah, begitu juga diriwayatkan atau dinukilkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali, kisah Al-Imam Ibnu Aqil, ulama Hanabilah. Kata beliau, kana daim at-tashaghul bil ilm. Beliau orang yang senantiasa sibuk dengan ilmu syar'i. Qala hatta inni ra'aitu bi khattihi, sampai aku melihat dengan tulisannya sendiri, qala inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya enggak halal bagiku untuk menyia-nyiakan satu detik pun dari waktu, dari umur hidupku. Hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadhara, jangan sampai lisanku ini lepas dari murajaah, mudzakarah, dan saling berdiskusi. Wa basari an mutala'atin, dan penglihatanku dari menelaah. A'maltu fikri fi hali rahati wa ana mustatrihun. Aku berfikir
memikirkan faedah dalam keadaan aku istirahat. Sambil golek-golek dia memikirkan faedah. Fala anhad illa waqad khatara li ma usattiruhu. Dan tidaklah aku bangun kecuali aku ingat apa yang kupikirkan ketika waktu golek-golek tadi. Bangun udah nulis fawaid. Wa inni la ajid min hirsi 'ala al-'ilm wa ana fi 10 80 ashadd mimma kuntu ajiduhu wa ana ibnu 20 sana. Kata beliau, lihat, dan tidaklah aku dapatkan dari semangatku atas menuntut ilmu itu lebih besar. Artinya ketika aku umur 70-an, aku dapatkan semangatku menuntut ilmu lebih besar dibandingkan umur 20. Makin tua makin semangat menuntut ilmu. Subhanallah. Katanya umur 20 enggak semangat, tapi umur 70 ini lebih semangat katanya. Subhanallah. Begitu juga dinukilkan Ibnu Rajab rahimahullah tentang Ibnu Aqil Al-Hambali, qala ana uqassiru bi ghayati juhdi awqati akli. Aku benar-benar berusaha memperingkas sekuat usahaku waktu ketika makan. Hatta akhtar saffal ka'ak wa tahassih bil ma'i al-khubz. Sampai aku pilih potongan roti atau kue al-ka'ak. Ka'ak kalau kita di Yaman kayak kue apa gitu. Kayak kue bakar mungkin. Istilah orang ini. Nah, dari gandum dia. Kemudian dicelupkan dengan air, terus digabung sama khubz, sama roti. Li ajli ma bainahuma min tafawut al-madgha atau al-mudagh. Supaya apa? Supaya mudah dicerna. Supaya gampang dimakan. Dalam rangka apa? Tawaffuran ala mutala'ah, supaya bisa sambil makan sambil baca. Atau tasdir faedah, atau sambil menulis faedah, kata beliau. Lam udrikha fihi, yang dimana aku belum dapatkan. Jadi waktu makan itulah menulis. Begitu juga rahimahullah Ibnu Qayyim menyebutkan di Rawdatul Muhibbin, dan beliau bercerita tentang bagaimana kecintaan para ulama tentang ilmu. Qala wa haddatsani akhu syekhina yakni Ahmad ibni Taimiyah, Abdurrahman ibni Taimiyah. Yani Ibnu Taimiyah punya saudara, dan saudaranya juga itu seorang ulama. An abihi Abdul Halim, ayahnya juga seorang ulama. Jadi keluarga Ibnu Taimiyah itu memang dikenal keluarga Baitul Ilm, memang keluarga penuntut ilmu semua. Qala kana al-jadd Abul Barakat, Abul Barakat juga kakeknya ini imam di mazhab Hambali. Qala idza dakhala al-khala yaqulu li iqra fi hadzal kitab warfa sautak hatta asma'. Jadi ketika beliau masuk ke dalam WC, katanya, bacakan kitab ini dan angkat suaramu, keraskan supaya aku bisa mendengarnya. Saking ketika di WC juga mendengarkan fawaid. Nah, itulah bagaimana para ulama menjaga waktu mereka, enggak menyia-nyiakan apapun. Kalau kita sekarang bisa sambil makan dengar kajian, apalagi udah mudah kan itu, putar handphone. Begitu juga Syekh bin Baz disebutkan bahwa menghafal Alfiyah Ibn Malik itu ketika berwudu. Jadi 2 bait setiap kali berwudu menghafal 2 bait syair. Di tasmi', ada asistennya yang membacakan bait, kemudian beliau hafal karena beliau buta kan. Begitu juga murajaah, mudzakarah, membaca, beliau dibacakan. Nah, baik, sekarang kita kembali ke dars. Al-matlabu tsani dzikr ba'dhi anwa'il ibadah. Akan kita sebutkan sebagian jenis ibadah.
Qala al-muallif al-ibadatu anwa'uha katsirah. Ibadah itu ada banyak macamnya. Fa kullu 'amalin salihin yuhibbuhu Allah wa yardah, qawliyyun aw fi'liyyun, zahirun aw batinun, fa huwa naw'un min anwa'iha wa fardun min afradiha wa fima yali dzikru ba'd al-amthilati 'ala dhalik. Maka semua amal saleh yang Allah cintai dan Allah ridai, baik dari ucapan, bentuk ucapan atau perbuatan yang zahir, yang tampak atau yang tidak tampak, dan seluruh macam jenisnya, maka itu diantara ibadah. Akan kita sebutkan sebagian contohnya, kata beliau. Kalau famin anwa'il ibadah, dan diantara jenis ibadah ad-du'a, ay doa, binawaihi, doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Kita bahas juga bahwa doa itu terbagi dua, doa al-mas'alah dan doa ibadah. Sebagaimana Allah katakan di surah Ghafir, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, dan berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Wa qala ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Adapun masjid-masjid Allah yang dibangun untuk Allah, maka jangan berdoa kepada selain Allah di situ. Maka makna doa di sini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah, doa masalah. Akan datang penjelasannya. Wa qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapa yang lebih sesat lagi dari orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang dimana pihak lain selain Allah yang mereka mintai, mereka doai, itu enggak akan bisa mengijabah doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka lalai terhadap apa yang mereka minta. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan ketika akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat, mereka akan saling menjadi bermusuh. Jadi yang menyembah selain Allah akan dikumpulkan dengan manusia-manusia yang mereka sembah, dan mereka akan saling berantem nanti pada hari kiamat dan saling mengingkari. Subhanallah. Qala faman da'a ghaira Allah bi syai'in la yaqdiru alaihi illa Allah fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang berdoa kepada selain Allah yang di mana permintaannya tadi tidak bisa dilakukan kecuali Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan dan dia kafir. Sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayyitan, baik yang dimintai itu dia dalam keadaan hidup atau sudah mati, tapi dalam perkara yang tidak mampu dia lakukan. Kalau man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi misla an yaqul ya fulan at'imni. Adapun dalam perkara yang bisa dilakukan manusia, seperti mengatakan ya fulan berikan aku makanan, atau ya fulan isqini, atau berikan aku minum, wa nahwu dzalik fala syai'a alaih, atau yang semisal dengan itu yang mampu dia lakukan, maka apa? Maka ini enggak masalah. Nah, kalau man da'a mayyitan aw ghaiban, siapa yang meminta kepada mayit atau yang gaib, yang gaib itu yang enggak hadir di depan kita. Makanya selalu disebutkan para ulama, syarat boleh meminta kepada makhluk dengan syarat yang pertama, an yakuna hadiran wa qadiran wa hayyan. Tiga syarat ini. Wasighah mubahah, wa bisighah mubahah. Ditambahkan sebagian masyayikh kita, Syekh Abdullah hafizahullah, dengan sighah, dengan ucapan, permintaan, rangkaian kata yang dibolehkan. Jadi yang pertama, orang yang diminta itu an yakuna hayyan, hidup. Yang kedua, an yakuna qadiran, yang kedua dia mampu memberikan. Dan yang ketiga, an yakuna hadiran, dan dia hadir di depan kita, bukan yang gaib. Dan dengan sighah, dengan bentuk rangkaian ucapan yang dibolehkan. Apabila syarat ini enggak terpenuhi, maka jatuhlah pada perkara yang mengandung kesyirikan, seperti meminta supaya menyembuhkan tanpa ada usaha. Misalnya datang ke dukun, sembuhkanlah kita. Apa usahanya? Enggak ada, pokoknya jampe-jampe, akan datang pembahasannya. Maka ini termasuk diantara apa? Kesyirikan. Atau meminta supaya yang mandul supaya beranak.
Apakah manusia mampu melakukannya? Kalau nggak diobati secara medis, nggak boleh. Nah, kalau du'a'u nau'an, doa itu ada dua jenis, doaul masalah wa doaul ibadah. Doa yang sifatnya masalah dan doa yang sifatnya ibadah. Fa du'aul masalah, adapun doa yang masalah, huwa su'alullah min khairai ad-dunya wal akhirah. Itu meminta kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa du'aul ibadah yadkhul fihi kullu al-qurubat al-zahirah wal-batinah. Nah, atau sebagian ulama menyebutkan doa masalah itu antaqula ya Allah urzuqni, wahai Allah berikanlah aku rezeki. Maka ini meminta, ada soal dia. Makanya dalam bahasa Arab sa'ala, lafaz sa'ala, makanya bahasa ya Muhammad as'aluka qalaman, wahai Muhammad aku meminta pulpen. Jadi Muhammad maf'ul awal wa qalaman maf'ul tsani, jadi meminta pulpen. Tapi kalau bertanya dia pakai an, as'aluka ya Muhammad an, misalnya anil khabar as-sabiq, tentang kabar yang sebelumnya, selalu dengan maknawi. Nah, bisa dengan perkara maknawi, bisa dengan perkara hissi. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Wa kullu ma warada fil Qur'an, ini faedah penting, maka seluruh yang datang di dalam Al-Qur'an tentang yad'u, tad'u, kan gitu. Minal amri bid-du'a wan nahyi an du'a'i ghairillahi was tsana'i 'ala ad-da'in yatanawal du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Jadi semua ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan yad'u itu mencakup dua perkara tadi, doa masalah dan doa ibadah. Sementara doa ibadah huwa talabullah bilisani atau talabullah ma indahu bilisani al-hal, meminta kepada Allah atas apa yang ada padanya dari kebaikan pahala dengan lisan hal. Nah, dengan lisan hal, udah kita bahas lisan hal itu dengan perbuatan, misalnya salat atau puasa atau zakat atau sedekah, itu lisan hal. Adapun lisan maqal, dengan lisan, dengan ucapan, yang perkataan. Kalau doa al-mas'alah dia dengan lisan al-maqal. Adapun doa ibadah dia dengan lisan al-hal. Walaupun doa masalah tadi di antara doa ibadah juga, sebagaimana disebutkan Nabi alaihissalam, ad-du'a huwal ibadah, doa masalah itu di antara ibadah. Nah, qala wa min anwa'iha, dan di antara bentuk ibadah, kata beliau ini sebagai contoh, at-tawakkul. Tawakkul itu, kata beliau, huwal i'timadu 'ala syai', bersandarnya seseorang atas sesuatu. Itu dikatakan tawakal, menyerahkan urusannya. Qala wa tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, kata beliau, huwa sidqu tafwid al-amr ila Allah ta'ala i'timadan 'alayhi wa thiqatan bihi ma'a mubasharati ma syara' wa abaha min al-asbab li tahsil al-manafi' wa daf'i al-madar. Benarnya perbuatan, benarnya seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah dengan bersandar kepadanya, bersandar kepada Allah,
dan percaya dengannya dan mengerjakan mubasyarati masyara, dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan, dengan mengerjakan sebab yang Allah syariatkan. Jadi Allah menciptakan hukum sebab akibat, menciptakan hukum sebab akibat. Siapa yang makan akan hilang laparnya, kan itu. Kemudian misalnya dia berdoa, ya Allah hilangkanlah laparku, tapi dia nggak makan, maka dia pengen punya anak tapi nggak menikah. Dari mana datang anaknya? Kan ada fi'il asbab, ada sebab di situ. Yang dimana menikah sebab datangnya anak. Begitulah sebab yang disyariatkan. Makanya ada sebab yang enggak disyariatkan. Apabila menyelisihi syariat, itulah seperti datang ke dukun, pengen punya anak, misalnya mandul, datang ke dukun. Maka ini dilarang oleh syariat. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, bukan kata Allah fatawakkalu 'ala Allah, tapi wa 'alallahi, taqdimu ma yastahiqu ta'khir yufidul hasr. Kata para ahli bahasa, mengedepankan apa yang harusnya diakhirkan memberikan faedah al-hasr. Hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, digandengkan di situ in syartiyah. Artinya apabila kalian benar beriman, fa'alallahi tawakkalu. Berarti menunjukkan siapa yang beriman akan bertawakal kepada Allah. Siapa yang enggak beriman enggak akan bertawakal kepada Allah. Ini disebutkan para ulama, mafhumul mukhalafah. Anna man lam yu'min lam yatawakkal 'ala Allah. Anna man aman fatawakkal 'ala Allah. Siapa yang beriman akan bertawakal kepada Allah, siapa yang enggak beriman enggak akan bertawakal kepada Allah. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Begitu juga Nabi SAW selalu berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan, wala takilni. Nah, janganlah engkau serahkan ya Allah urusanku pada diriku walau hanya sekejap mata. Qala wa min anwa'il ibadah ar-raghbatu war-rahba wal khusyu'. Rasa takut atau rasa harap dan rasa takut, wal khusyu'. Maknanya mutaqarib. Ar-raghbah artinya ar-raja', war-rahba artinya al-khauf, wal khusyu' khusyu'. Ada perbedaannya, tapi susah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Qala fa amma ar-raghbah, adapun raghbah, mahabbatul wusul ila syai'il mahbub, yani kecintaan, rasa harap untuk menggapai sesuatu yang dicintai, itu dia raghbah. Makanya raghbah itu kalau fi artinya mencintai dalam bahasa Arab. Hal targhabu fi hadha at-ta'am, apakah engkau suka mau makan makanan ini? Artinya pengen, berharap, mencintai. Tapi kalau hal targhab an hadha at-ta'am, apakah engkau enggak suka? Kebalikannya. Makanya fi'ilnya, perbuatannya sama, tapi kalau hurufnya diganti an sama fi, maka udah bertolak belakang maknanya. Itulah luar biasa indahnya bahasa Arab. Nah, kalau war-rahbah, adapun rahbah, al-khauf al-musmir lil harab min al-makhuf, yakni sebuah rasa takut yang melahirkan sikap menjaga diri dari apa yang ditakuti. Kata beliau, ar-rahbah, rasa takut yang melahirkan kita menjaga diri dari apa yang kita takuti. Wal khusyu', khusyu' itu az-zul wal khudu' li'idhamatillah bihaitsu yastaslim liqada'ihil kauni wasyar'i. Merendahkan diri pada keagungan Allah, di mana dia menyerahkan urusannya terhadap takdir Allah. Dan khusyuk ini di antara makna khauf dalam bahasa Arab. Khusyuk itu ada makna takutnya,
tapi selalu dibarengi dengan ilmu, kata para ulama. Tapi kalau khauf itu bisa tidak dibarengi dengan ilmu. Artinya enggak dikatakan antala takhsya minal asad, engkau jangan takut dengan asad, tapi bukan diungkapkan dengan takhsya'u, tapi takhaf, la takhaf minal asad, jangan takut dengan asad. Makanya al-khusyu' huwa akhassu minal khauf. Sebutkan para ulama, khusyuk itu lebih khusus dibandingkan khauf. Makanya disebutkan di dalam ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, para ulama yang berilmu, menunjukkan ada ilmu di situ. Qala Allah Ta'ala fi dzikri al-anwa'i thalathah min al-ibadah, di antara yang tiga tadi, rahbah, raghbah dan al-khusyu'. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya nabi, para sahabat, orang-orang saleh bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Yad'unana mencakup doa ibadah dan doa apa? Masalah. Nah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk. Kalau min anwa'iha, ini amalan hati semua. Kan gitu, tawakal hakikatnya di hati gitu. Tapi ada perbuatannya, ada perbuatan. Cuma di aina mahalluhu, di mana tempatnya? Di hati. Kan gitu, menyerahkan itu di hati. Sebagian ulama juga min babi faedah atau menambah penjelasan, tawakal itu sebagian mengatakan huwa tafwidul amr ba'da al-akhdhi bil asbab, menyerahkan urusan setelah mengerjakan sebab. Menyerahkan urusan kepada Allah setelah mengerjakan sebab. Jadi sebab itu ada banyak, dan doa juga di antara sebab. Doa di antara sebab. Kan sebab ada banyak, ada sebab hissiyah, ada ma'nawiyah. Doa sendiri itu sebab. Maka jangan menyepelekan doa. Doa itu sebab mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan berdoa itulah Allah mudahkan nanti sebab-sebab yang lain yang bisa kita raih dengan itu. Nah, kalau min anwa'ihi al-khasyah wa hiya al-khauf, tuh yang tiga tadi, al-khusyu' wal rahbah wal khasyah, itu maknanya mutaqarib. Maknanya al-khauf al-mabni 'ala al-'ilm bi'idhamati man yakhshahu wa kamal sultanihi, dengan ilmu. Makanya kalau bahasa Indonesia, rahbah wal khusyu' wal khasyah, takut semuanya. Tapi itulah perbedaannya, ada yang dengan ilmu, ada yang dengan keagungan. Khusyuk ada ketundukan di situ. Jadi rasa takut dengan ketundukan dikatakan khusyuk. Rasa takut dengan ilmu dikatakan khasyah. Rasa takut saja dikatakan khauf. Begitulah ada tingkatan-tingkatannya. Itulah saking sempurnanya bahasa Arab. Jadi setiap keadaan ada lafaznya tertentu untuk mengungkapkannya. Makanya laisa mutaradifan. Jadi bukan mutaradif itu sinonim, kan gitu. Jadi bukan sama persis perbuatannya atau zatnya. Jadi setiap sesuatu itu memiliki yang ada qadar mushtarak, qadar yang berserikat, al-qadar al-mushtarak. Jadi makanya kan kenapa bisa kita menerjemahkan? Misalnya bahasa Arab ke bahasa apapun, dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini ada kadar mushtarak, ada al-qadar mushtarak di situ. Apa makna kadar mushtarak? Kadar yang setiap bahasa ini memiliki makna yang mewakili, tapi enggak sempurna bentuk pewakilannya itu. Jadi ada, itulah kadar mushtarak dikatakan.
Ini balik ke masalah asma wa sifat. Makanya itulah menunjukkan apa? Maka wajibnya kadar mustarak tadi. Jadi sifat Allah sebenarnya di luar pembahasan, tapi tidak apa-apa lah. Sifat Allah kan misalnya wajah Allah. Allah punya wajah, manusia punya wajah. Karena kalau enggak dengan wajah tadi, manusia enggak akan faham makna wajah itu. Tidak akan difahami. Makanya sebagian ahlul bid'ah mengatakan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran itu seperti huruful muqatta'ah. Kata mereka enggak ada yang tahu maknanya. Seperti alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Kaf ha ya ain sad di dalam Al-Quran. Apa makna kaf ha ain sad? Alif lam ra, apa maknanya? Yang benar enggak ada maknanya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, huruful muqatta'ah ji'at li al-maghza wa laysa lil ma'na. Menunjukkan bahwa huruf muqatta'ah yang diawali di dalam Al-Quran alif, apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah, bahwa huruf muqatta'ah seperti alif lam mim dalam Al-Quran itu tidak didatangkan untuk makna, akan tapi untuk menantang orang Arab, menjelaskan bahwa ini Al-Quran pakai bahasa Arab. Nah, ketika Allah menyebutkan wajah, maka dari kadar yang berserikat tadilah difahami makna wajah itu. Tapi kaifiyahnya, bentuknya, bagaimananya kita nggak tahu. Karena kalau kita tolak ada kadar mustarak itu, akan hilanglah maknanya seluruhnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni. Kata Allah, janganlah kalian takut kepada selain Allah, takutlah kepada aku, kata Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan al-khasyah, rasa takut tadi, yang sifatnya ibadah, yang sifat. Nah, qala wa minha al-inabah, dan di antaranya al-inabah. Al-inabah wa hiya ar-ruju' ila Allah Ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Itu kembali kepada Allah dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan. Makanya ada perbedaan antara inabah dan taubah, tapi maknanya berdekatan. Kembali kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Maka ini semua amalan hati, dan dibarengi juga dengan amalan zahir, tapi letak intinya itu di hati. Wa minha al-isti'anah, ay meminta, wa hiya talabul aun min Allah, meminta pertolongan kepada Allah, minta fi tahqiqi umurid dunya, umurid din wad dunya, untuk meraih urusan agama dan dunia. Qala Allah Ta'ala iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan, isti'anah kan gitu, ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Wa qala alaihi salam, wasiat beliau kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas masih muda, kata Nabi, ya gulam, nah fa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta tolonglah yang pertama kali sama Allah. Kalau minha al-isti'adzah, al-isti'adzah, makanya dalam bahasa Arab al-alif was-sin wat-ta yadullu ala talab ghaliban. Dalam bahasa Arab bentuk ista'adza, ista'ana, alif, sin dan ta itu selalu makna meminta. Istaghfara, wazan istaghfar, istaf'ala. Qala wa hiya talabu al-i'adzah wal himayah min al-makruh, meminta pertolongan kepada Allah dan menjaga dari apa yang kita tidak sukai. Qala Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Rabb yang mengganti siang dan malam, al-falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Wa qala ta'ala, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Naam, ada di situ meminta perlindungan kepada Allah. Qala minha al-isti'adzah atau al-istighatsah. Makna istighatsah
Wa huwa talabul ghauth, meminta al-ghauth. Al-ghauth itu bedanya sama isti'anah. Kalau al-ghauth, istighatsah itu dalam keadaan genting. Dalam keadaan genting. Imma musibah itu telah datang atau akan mau datang, akan dekat. Itu dia. Jadi lebih khusus istighatsah. Jadi ketika ada keadaan itu udah dalam keadaan genting, udah mau datang musibah, udah mau datang banjir, udah mau datang tsunami misalnya. Nah, meminta kepada Allah itulah dikatakan al-istighatsah. Makanya kan sebagian orang-orang ada acara istighatsah dalam rangka menolak gempa. Maka ini dia masuk ke dalamnya. Bahwa itu adalah perkara apa? Perkara ibadah. Harusnya mereka meminta kepada Allah. Qala wa wal inqadhu minasyiddati wal halak, ay meminta perlindungan, keselamatan dari kebinasaan. Qala Allah Ta'ala iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah dalam saat genting, maka Allah akan mengijabahnya. Wa minha adz-dzabh, di antara ibadah juga adalah menyembelih. Qala wa huwa izhaqur ruh, mengalirkan atau mengeluarkan ruh, yakni makhluk. Bi iraqati ad-dam ala wajhil khusus taqarruban ila Allah, dengan menumpahkan darah dengan cara tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Makanya inilah yang dilakukan sebagian manusia ketika masuk pindah rumah, dipotong ayam, dipotong ini, dialirkanlah darahnya. Ini di antara perkara yang mengandung kesyirikan. Maka di dalam Islam enggak ada perkara-perkara itu. Qala Allah Ta'ala qul inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidup dan matiku, wa mamati, lillahi rabbil alamin, bagi Allah rabbul alamin. Qala Ta'ala fasalli li rabbik wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu juga. Qala minha an-nazar, bernazar dalam istilah maknanya huwa ilzamul mar nafsahu bi syai'in ma atau ta'atan lillahi ghaira wajibatin, yakni mewajibkan, di mana seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat dalam rangka ketaatan kepada Allah atau bukan dalam rangka ketaatan atau ghair wajibah. Nah, sebagaimana Allah sebutkan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka menunaikan nazar mereka dan mereka takut di mana hari yang pada saat itu keburukan merata. Azan. طيب. طيب في أسئلة؟ تفضل باقي. Qadar mustarak, kadar yang berserikat. Nah, kadang di Indonesia ini ada makna-makna syariat atau ungkapan-ungkapan syariat itu yang maknanya tetap, tapi kita juga jumpai banyak yang melenceng maknanya. Mungkin pemahaman kita secara umum itu sebenarnya manusia, misalnya seperti fitnah itu kan, ya kalau kita pahami tuduhan yang tidak benar, kalau mungkin bahasa istilah syariat tentang itu. Saya mau tanya begini, ada juga ungkapan kita di kalangan kita itu azimat atau jimat. Jimat Atau azimat itu, yang kalau kita tanya masyarakat, mereka mafhum bahwa itu artinya benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, ya baik berupa cincin, keris atau sejenisnya. Pertanyaan saya, kalau dalam makna syariat sendiri azim atau azimat itu makna yang mendekati yang sesungguhnya itu sebenarnya apa? Tulisannya cuma mana dia? Ya. Kalau azimah. Ya azimah atau yang
Kalau azimah dalam bahasa Arab itu diambil dari kata azm. Azm itu tekad. Kan itu tekad. Tapi kalau jimat, makanya akan datang nanti pembahasan tentang man allaqa ar-ruqa wa tamaim. Tamimah kalau dalam bahasa Arab itu jimat itu tamimah atau tamaim. Tamimah itu mufradnya, tamaim itu jamaknya. Itu dia. Kalau azimah dalam bahasa Arab, azimah itu tekad, berazam, kan gitu. Sebagaimana Allah katakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau telah bertekad, tawakkal 'ala Allah. Nah, makanya memang hatta bahasa Arab juga ada sebagian lafaz yang banyak maknanya, sama seperti fitnah tadi. Makanya sampai para ulama ada kitab namanya Kitabul Fitnah, Kitabul Fitan. Itu nanti disebutkannya itu makna fitnah itu dalam bahasa Arab ada dia maknanya syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan ini lebih besar dibandingkan peperangan, kematian, pembunuhan. Ada juga fitnah maknanya musibah. Kan itu. Ada banyak maknanya, ada banyak fitnah, ada fitnah bermakna musibah, ada maknanya syirik, ada maknanya gangguan yang menyebabkan kalian. Makanya dikatakan ini membuat fitnah ini. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW kepada Mu'adz. Nah, apakah engkau membuat fitnah? Apa fitnah di situ? Maknanya kerusakan, kan gitu. Ada gangguan di antara manusia. Khawatirnya orang membenci syariat ini gitu. Karena misalnya salat yang terlalu lama, kan gitu. Ada kerusakan, ada musibah di situ. Nah, cuma makanya itulah sampai masalah la ta'ilalah kata para usulin, bagaimana tercipta bahasa, kan gitu. Bagaimana bahasa ini kan banyak, bagaimana orang bisa ngomong, bagaimana memindahkan antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itulah dia namanya qadar al-mushtarak, kadar berserikat. Kadar yang berserikat. Misalnya buku, kita tahu maknanya, kan gitu. Buku itu apa? Inilah zatnya. Makanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab namanya kitab. Diterjemahkan ke bahasa Inggris namanya books. Kalau books pakai S jamak, kan gitu, book. Bahasa yang lain lagi, bahasa Cina, bahasa Perancis. Itulah dia ada kadar mushtarak. Makanya berkaitan dengan perkara yang hissi. Apa itu perkara hissi? Yang bisa dilihat. Mata itu kan kita tahu bahasa Inggris mata, bahasa Inggris atau bahasa Arab mata, ain, eyes, kalau bahasa kalau bahasa bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada zatnya, ada fisiknya. Makanya Allah ketika menyebutkan sifat-sifatnya dengan makna yang kalian ketahui. Enggak mungkin Allah sampaikan tapi enggak tahu maknanya apa. Sementara Al-Qur'an disuruh untuk ditadabburi maknanya. Bagaimana mungkin mentadabburi kita enggak tahu apa maknanya, makna ain. Kemudian Allah sebutkan Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah terbentang luas. Apa makna tangan? Allahu alam. Kayak mana, apa berarti gunanya Al-Qur'an ini ditadabburi, sementara yang paling inti di dalam Al-Qur'an itu masalah tauhid asma wa sifat. Bagaimana mungkin ada di dalam Al-Qur'an yang enggak bisa difahami? Makanya kata para ulama, siapa yang mengatakan enggak ada yang tahu makna sifat Allah, berarti mengatakan Allah memerintahkan sesuatu yang manusia enggak mampu melakukannya. Tadabburi Al-Qur'an kata Allah. Tapi apa makna tangan? Allah alam. Ini taklif la yutaq. Memerintahkan sesuatu yang enggak mungkin dilakukan manusia. Dan ini mustahil dalam syariat. Nah, nah, fi iskal. Ada pertanyaan lagi? Gimana, Franz? Ada syubhat?
Makanya sebagian orang-orang sufi atau orang-orang asy'ariyah yang agak lebih pintar, makanya kata mereka ini bukan ibadah katanya. Jadi misalnya meminta tawassul apa segala macam, kata mereka ini bukan ibadah. Kenapa? Supaya jangan jatuh pada kesyirikan. Karena kalau kita bilang ibadah, ini syirik katanya. Karena kalau dia juga sepakat bahwa siapa yang jatuh pada perkara ibadah atau kesyirikan tadi, atau dalam ibadah tadi jatuh pada kesyirikan, maka dia kafir. Katanya ini bukan ibadah supaya apa? Supaya dia jangan menjatuhkan orang lain ke dalam kesyirikan. Adapun hukum tanzil, ini hukum lain kan gitu. Kita berbicara hukum asal dulu. Adapun hukum tanzil, menetapkannya, memvonisnya kepada orang, ini butuh tawafur syurut wa intifa'al mawani'. Butuh terpenuhinya syarat dan terangkatnya penghalang. Ada pembahasan khusus, makanya para ulama menuliskan di kitab-kitab fikih itu kitabul riddah. Kitabul riddah. Sebagian kitab fikih kapan seorang itu menjadi murtad. Makanya hukum asalnya dalam Islam, siapa yang murtad itu dibunuh. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang keluar dari agama ini, itu bunuh dia. Nah, yang pertama istatab. Kalau enggak dia mau tobat, bunuh. Ada yang menegakkan hukumnya, ya ini hakim, para pemerintah. Makanya enggak boleh ketika masuk Islam, enggak boleh keluar dari Islam. Karena ketika mengucapkan kalimat syahadat, makanya ada dai mengatakan, oh, kalau kita dia ditanya, kalau kita udah masuk Islam, boleh nggak keluar lagi? Katanya, oh boleh, silahkan. Gitu. Lah, kayak mana boleh silahkan? Sementara kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad dari agama ini, bunuh dia. Berarti ini larangan apa? Untuk keluar dari Islam. Nah, begitu juga Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia supaya masuk ke dalam Islam, mengucapkan. Terus bagaimana dengan ayat la ikraha fid din? Tidak ada paksaan dalam agama. Jangan menggabungkannya dengan artinya la ikraha fid din. Sebagian ulama mengatakan ayat ini mansukhah. Hukumnya terhapus. Yang menasikhnya, menghapuskan ayat jihad. Nah, kutiba alaikum al-qital. Begitu juga surah Al-Anfal. Sebagian lagi mengatakan ayat ini ghairu mansukhah. Ayat ini tetap ada, tapi maknanya bukan begitu. Artinya, memang orang enggak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, bukan berarti suka-sukanya. Kan itu. Maka ibaratkan rumah. Kita masuk ke dalam rumah, kalau kita nggak dipaksa untuk masuk ke rumah orang, tapi kalau udah masuk dalam rumah dia, aturannya nggak boleh keluar. Gitu lah kira-kira. Nah, في سؤال أخير. خلاص. طيب إلهنا الحمد لله.